Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redallah. Nama registrasi saya 11011421 dan saya salah satu mahasiswa yang berpendidikan kelanjutan pada subkampus yang berada di SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur program pada Visual Studio. Dan di sini saya menggunakan Visual Studio 2012 C# Express. Yang pertama, di sini ada file, kita klik New Project. Lalu di sini ada berbagai banyak pilihan dan di sini kita pilih memakai konsolnya, program konsol aplikasi. Dan di sini kita beri nama misalnya input dan output. Lalu kita kasih di sini klik OK. Sorry, dia tidak mau output dan input. Oke, selesai kita beri nama. Misalnya apa yang kita kasih nama di sini, yang langkah pertama misalnya saya di sini menggunakan input dan outputnya. Misalnya saya yang langkah pertama kita klik konsol, lalu read line seperti ini, dan di setelah ini pastinya ada tanda seperti ini yang diakhiri buka tutup kurung, lalu petik 2 koma seperti ini. Lalu di dalamnya untuk memunculkan di layar hitam nanti kita kasih tanda seperti ini, petik 2 di atas seperti ini. Lalu kita tulis misalnya di sini saya nulis good morning. Misalnya saya nulis seperti itu. Good morning. Lalu tekan enter di sini, dan di sini untuk menutupi program ini misalnya saya tulis lagi di sini console read line. Nama saya di sini misalnya saya kasih nama saya di sini Radial. Dan di sini untuk menutupi program ini pastikan kita di sini mengetik dengan konsol titik, sorry ada kesalahan. Di sini pastikan kita menulis untuk menutupi program ini, kita ketik dengan konsol titik. Di sini ada berbagai macam pilihan, red dan red key dan red line. Untuk menutupi program kita memakai red key dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Lalu cara mengeceknya, kita bisa menekan tombol start atau tekan dengan cara di keyboard F5 seperti ini. Nah, seperti ini muncul nama saya karena saya cuma menulis. Jika tanda merah itu yang muncul nanti di papan layar hitam ini. Jadi good morning Radallah. Begitu, ini langkah yang pertama untuk misalnya input dan output. Langkah berikutnya saya hapus dulu ini, lalu ketik file new project. Di sini konsol. Ini nilai-nilai integer. Lalu ketik OK. Seperti tadi, cuma bedanya di sini nilai-nilai integer. Nilai variabel itu adalah nilai string, nilai integer. Misalnya di sini integer
integer permen. Integer permen. Dan di bawah sini integer anak. Dan di bawahnya ini menanyakan jumlahnya masing-masing permen dan anak. Misalnya di sini permen, misalnya di sini ada permen 75. 100 buah, 100 biji. Dan setiap untuk menutupi program ini, akhiri tandanya seperti ini. Jika kita tidak memakai ini, dia tidak akan terbaca nanti. Di sini bawanya anak. Dan ada misalnya 5 anak. Lalu tekan enter. Dan di sini kita memakai kuncul. Yang pertama ada word. Kita memakai word untuk menampilkan juga teksnya ini. Word. Dia ada 2. Jadi memakai tanda seperti ini macam tadi. Lalu petik 2. Lalu di sini menanyakan jumlahnya. Jumlah permen. Jadi nanti pada saat muncul di papan, dia yang pertama jumlah permen, masukkan jumlah permen. Lalu kita masukkan nanti jumlah yang kita ketik di sini. Langkah yang berikutnya dia muncul read line. Di sini ada read line. Cuma bedanya di sini menanyakan apa yang ditanyakan. Misalnya permen inilah. Permen. Dia tidak memakai tanda seperti titik 2 itu. Cuma memakai tanda akhir seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini ada muncul read lagi. Dia dikasih selang-seling seperti ini untuk menampilkan nanti di layar hitam itu. Dan di sini menanyakan jumlah anak. Jumlah anaknya, menanyakan jumlah anak. Ini sama seperti ini, tampilan teks. Sedangkan ini artinya berfungsi untuk input teks. Lalu di bawah ini sama seperti itu tadi. Ini di bawah ini muncul read line. Dan ini sama seperti permen ini, sedangkan di sini kita isi dengan anak. Lalu di bawah ini menanyakan muncul read untuk menanyakan pembagian dari seperti ini. Berapa permen setiap anak, seperti ini. Berapa permen setiap anak. Lalu memakai tanda seperti ini. Berikutnya di bawah ini kita bisa pembagiannya. Misalnya seperti ini, muncul. Dia tidak memakai read di sini, cuma memakai ini read line. Lalu di sini caranya untuk mengetahui pembagiannya. Di sini kita mengetiknya dengan misalnya di sini. Ini kita akan menaikkan permen dan anak. Jadi kita di sini permen seperti ini, lalu spasi garis miring straight begini, lalu anak seperti ini. Jadi yang berikutnya seperti tadi yang saya bilang, untuk menutupi program ini kita mengetik muncul titik di sini red key lagi, karena yang pertama tadi kita juga begitu. Lalu di sini kita untuk menutupi, inilah fungsi dari red key untuk menutup program.
lalu tanda seperti ini, dan seperti tadi kita mengeceknya, klik start atau di keyboard F5. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa kita hasilnya jumlah permen 100, jumlah anak ada 5. Berapa permen setiap anak? Jadi dia 20. Jadi dia bisa membaginya dengan cara sini. Ini macam ini nilai-nilai string atau nilai integernya. Seperti itu. Saya close tadi. Lalu ini kita close lagi. File lagi. Ini yang terakhir ada nilai variabel. Tetap kita memakai konsol application. Lalu klik OK. Misalnya saya sini memakai nilai-nilai variabel. Untuk nilai variabel, langkah pertama di sini kita mengetik di sini dengan cara double lalu spasi, misalnya num1, num2. Lalu di bawahnya kita ada string, nilai stringnya. Seperti tadi saya bilang nilai string. Lalu string ini menanyakan namanya. Nama. Di bawah ini kita isi titik dengan konsol readline. Masukkan. Jadi dia menanyakan di sini nama. Masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Jadi ini untuk menampilkan teks nanti di layar hitam itu, papan hitam. Di bawahnya sini nama. Dia akan menanyakan masukkan nama Anda. Jadi saya tulis ini nama. Namanya dengan, lalu di sini kita isi dengan konsol readline. Konsol readline. Jadi di konsol readline ini berfungsi untuk input teksnya juga. Jadi dia memakai tanda juga seperti ini, sama seperti readline, cuma ini input teks. Lalu di bawah ini ada konsol readline. Kita isi dengan readline aja. Lalu misalnya di sini saya menanyakan, menulis seperti ini. Selamat, tadi good morning, jadi saya sini selamat pagi. Misalnya selamat pagi seperti itu. Lalu kita memakai tanda seperti ini. Lalu titik, dan di sini kita kasih koma supaya nanti dia muncul nama yang kita masukkan nanti. Nama seperti ini, lalu memakai tanda seperti ini untuk mengakhiri. Tekan enter. Di bawahnya ada konsol readline lagi, readline. Lalu misalnya di sini kita isi dengan harus seperti ini. Masukkan angka pertama. Jadi dia begini, masukkan angka pertama. Jadi di bawahnya ini kita dengan cara nulis masukkan angka pertama berarti num1. Num1 ini untuk kita isi dengan convert lalu to memakai seperti ini, to double, lalu diisi dengan di dalamnya diisi dengan
diisi dengan konsul red line dengan konsul red line. Lalu seperti ini. Di bawah ini selanjutnya ada konsul. Jadi di sini untuk nilai variabelnya kita semua memakai read line dulu. Yang pertamanya read line. Jadi ini untuk menampilkan nanti fungsinya, menampilkan di layar hitam nanti itu. Ini di sini menekan masukkan angka kedua. Seperti ini. Seperti ini, masukkan angka kedua. Lalu mestinya kita kasih tanda seperti ini, titik 2. Ini supaya tampilkan teks nanti lagi. Lalu di bawahnya menaikkan, masukkan angka kedua. Jadi kita di sini isi dengan num 2. Lalu di sini sama dengan convert, sama seperti di atas, convert to double. Lalu memakai tanda seperti ini. Dan dia memakai konsul red line. Kenapa kita pakai konsul? Karena yang pertama di sini dia ini memakai program konsul aplikasi. Jadi kita di sini harus dengan konsul. Lalu num 2 ini di bawahnya sini ada dengan penjumlahan num 1 ditambah num 2 seperti ini. Dan kita untuk menjumlahkannya, kita caranya seperti ini, konsul titik read line, lalu seperti ini, jumlah dari jumlah dari 0 tambah 1 sama dengan 2 seperti ini. Tapi dia memakai tanda seperti ini ya. Jadi berapa nanti jumlahnya yang mau ditambah seperti ini pasti. Lalu di sini kita memakai titik. Dan di sini kita isi dengan koma num 1 lalu koma num 2 seperti ini. Dan kita koma lagi, lalu num 1 ditambah num 2 seperti ini. Lalu tekan, kita copy dulu ini karena di sini penjumlahan berikutnya dia itu ada 4 penjumlahan, pengurangan, perkalian, pertambahan. Jadi kita untuk supaya cara mudahnya kita kontrol copy dulu atau kontrol C, lalu di sini kita ketik, lalu tekan enter, kontrol V lagi. Lalu cuma di sini kita bisa mengubahnya. Di sini plus, di sini min. Sedangkan di sini juga kita ubah dengan min. Lalu di sini kita kontrol paste lagi, kontrol enter, lalu kontrol P lagi. Di sini berikutnya ada perkalian. Kita isi dengan di sini kali, dan di sini kita
memakai tanda seperti Nia bintang. Dia tidak boleh sama jadinya. Kalau ini sama seperti pembagian ini, kontrol paste dulu. Sama dengan pembagian, di sini harus memakai strip. Dan di sini memakai petik 2. Seperti ini. Lalu di bawahnya ada namanya string enter. Ini string enter nanti mungkin Anda tahu fungsinya untuk apa. Saya akan menjelaskannya. Fungsinya untuk ini seperti ini. Kuncul read line. Ini berfungsi untuk seperti ini. Tekan enter untuk keluar. Seperti ini. Tekan enter untuk keluar. Jadi nanti dia ini tertampil di dalam papan itu juga tampilan teks. Dia kan fungsi untuk tampilkan teks. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan nanti programnya kita tidak perlu mengklik close. Jadi kita bisa untuk tekan enter. Lalu tekan enter sini untuk menutup seperti tadi. Untuk programnya ini berfungsi seperti ini. Ini adalah berfungsi untuk menutupi programnya. Jadi bisa kita cek pastiannya di sini. Kita klik start atau sama dengan F5. Sorry, ada kesalahan di di sini ada kesalahan sedikit. Salah, saya lupa nulisnya. Oke, coba kita tes lagi F5. Ya, dia muncul. Tadi cuma salah di sini karena di atas memakai tanda ini saya tidak samakan. Sorry. Dan di sini memasukkan nama Anda, nama saya yang saya isi Radi Allah. Lalu tekan enter. Selamat pagi Radi Allah. Jadi dia muncul selamat pagi sini Radi Allah. Memasukkan di sini selamat pagi. Jadi fungsinya ini koma untuk nama. Jadi apa yang kita tulis masukkan nama Anda. Dia muncul di sini. Misalnya masukkan angka. Jadi sini tertulis angka. Inilah fungsinya dari program ini. Jadi kita tidak boleh sembarang ngetik. Yang langkah berikutnya masukkan angka pertama. Misalnya angka pertama di sini ada 275. Lalu tekan enter. Dan angka kedua di sini ada 115. Lalu tekan enter. Jadi di sini muncul jumlah dari 275 tambah 115 390. Jumlah dari 275 kurang 115 160. Jumlah dari perkalian ini hasilnya, jumlah pembagian ini hasilnya. Jadi ini fungsi dari string enter. Tekan enter untuk keluar. Kita tidak perlu ngeklik close. Jadi tekan enter dia sudah keluar ya. Seperti ini. Jadi itu aja fungsi dari program Visual Studio C# saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.